Yang pertama, Allah perintahkan kepada kita segera, cepat-cepat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa jannatin, dan surga. Di mana surga itu tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Arduha, yang luasnya surga tersebut, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Dan itu seluas langit dan bumi sebenarnya luas surga yang diberikan kepada orang paling miskin di akhirat. Jadi surganya orang paling miskin di akhirat adalah seluas bumi dan langit. Kemudian rumah istana terbaik di muka bumi terluas, ya. Andaikan dipindah ke surga, maka nilainya, ya, tidak lebih mahal dari gubuk di pinggir rel kereta api. Kan di Jakarta ada rumah-rumah kumuh di seberang rel, kan gitu kan, umum kan? Rumah terbaik, istana termegah yang ada di muka bumi ini, kalau dipindah ke surga akan nilainya segede gubuk yang ada di pinggir rel kereta. Cuma yaitu tadi, manusia kalau melihat sudah bernilai duniawi bersegera. Tapi kalau diberitahu ayo menuju surga, tidak ada yang segera. Betul apa tidak? Ketika ada berita akan hasil, hujan berangkat. Betul apa tidak? Tapi kalau dijanjiin surga oleh Allah, hujan jadi alasan. Betul apa tidak? Itu. Waduh, hujan. Itu. Coba dari masjid DKM-nya di depan ada kotak untuk yang berjamaah subuh, tidak usah banyak-banyak, 100.000. Kira-kira cukup enggak masjid ini? Kalau pulang langsung dapat amplop 100.000. Lah itu. Tapi kalau dijanjiin surga, coba berapa yang datang tiap pagi? Hah? Itu. Ini mending, Pak. Saya lihat di sini ini mending. Maghribnya rame, Isya rame, masih ada yang ngaji kayak gini. Ada terutama di kampung. Yang muadzinnya sudah sepuh. Suaranya sudah bergetar. Jadi muadzinnya dia, yang iqomah dia, imamnya dia, makmumnya tak ada. Yang umum kayak gitu. Musholanya bahkan masjidnya bagus. Bahkan di Jakarta ini, ya, di Jakarta, di tengah-tengah kota Jakarta, ya, cuma tidak perlu saya sebut nama masjidnya, megah anggarannya. Bahkan ya, kalau sudah Ramadan, pendapatan zakatnya miliaran, Pak. Jadi dari zakat yang masuk ke situ miliaran. Tapi subuh ya tidak sampai satu soft. Itu. Jadi intinya para hadirin rahimahullah, kalau maghrib isanya karena banyak orang-orang kantoran sholat maghrib isya di situ. Begitu subuhnya wassalam.
Kenapa? Padahal sekelilingnya rumah padat. Kenapa? Elit-elit, rumah elit. Itu ya karena elit, ya itu kata orang Jawa, mohon maaf ya, jadi silit. Itu kenapa? Ya mereka sudah tidak butuh dengan itu. Mereka bangga dengan kesuksesan duniawinya. Makanya ketika keluarganya meninggal, ya anaknya sibuk telepon-teleponan, selfie-selfian, dipanggillah ustadz, dengan duitnya tinggal ngasih sekian. Kan begitu kan? Termasuk kalau sudah menjelang Ramadan, ada bisnis besar di Jakarta di kuburan. Karena yang ceritain teman saya sendiri itu. Jadi kalau sudah menjelang hari raya, termasuk juga menjelang Ramadan, ya dia jauh-jauh sudah di kuburan umum, di Tanah Kusir, pokoknya kuburan-kuburan apa, ya udah ditungguin. Yang pakai mobil begitu maju masuk kan, ditungguin, kemudian langsung disuruh langsung ngaji, ya, dibersihin dan lain sebagainya, sudah. Ya, satu paket itu ya kalau orang kaya ya sampai 1,5 juta katanya ngebersihin itu. Tapi kira-kira orang yang ada di kuburan tersebut, orang tuanya apakah bangga punya anak datang hanya jadi penonton orang baca Quran? Anaknya sendiri tidak baca dan tidak sholat, padahal dulu dibiayai sampai bermiliar-miliar sekolah ke luar negeri. Gitu. Jadi inilah para hadirin rahimakumullah kondisi. Jadi luas surganya yang diberikan oleh Allah untuk orang miskin, paling miskinnya di akhirat nanti seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Mari kita lihat. Pertama, maghfirah, ampunan. Yang kedua, jannah, surga. Jadi kenapa kok ini yang disebut? Karena kebanyakan manusia dalam ibadahnya pol sudah bercita-cita surga. Mending ini untuk orang umum. Jadi ini ibaratnya ini kelas ekonomi. Jadi yang benar ibadahnya. Di bawahnya ini ada bagaimana ibadah yang sudah saya jelaskan dulu, yaitu tujuannya duniawi saja. Itu. Walaupun ustadz ngaji, yang penting ya fi amplovihim. Ya, jadi menjadi tempat nyari penghasilan. Kemudian yang ngaji, apalagi pas ada pengajian pulang diamplopin, banyak jamaahnya. Ya termasuk karena saya juga dulu rumah saya di Jakarta Pusat. Jadi ada apa semacam kayak demo itu Pak. Jadi sudah ada timnya. Kenapa saya ngasih pengajian di sini? Ini orang-orangnya. Ngasih lagi di masjid satunya. Ini tuh juga. Diundang, oh ini ternyata saya dengar kabar ya begitu menjelang hari raya, dari sana dapat sekian, dari sini dapat sekian, dari sana dapat sekian, dan itu jadi pokok pembicaraan di antara mereka. Apa? Ya pengajian itu hanya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Ya jika seperti itu ya hanya dunia, tidak punya nilai akhirat. Kemudian yang mending bagaimana? Yaitu pertama yang diharapkan adalah maghfirah. Jadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dapat surga. Kemudian para hadirin rahimakumullah, prosesnya bagaimana? Jadi proses dalam rangka menggapai ampunan itu dan proses untuk mendapatkan surga
termasuk juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada surga. Jadi untuk golongan elitnya. Jadi surga juga ada kelas ekonomi, bisnis, dan VIP-nya, dan VVIP juga ada di surga.